Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat jumpa kembali dengan saya Siswanto Kusuma. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita tidak bosan-bosannya memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmatnya jualah kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, antaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat rohani dan jasmani, lebih-lebih nikmat umur, sehingga kita masih bisa bertemu, bermuajahah, bersilaturahmi melalui channel kecil ini. Tak lupa juga salawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai pendekat sunnahnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan di hari kelak, di hari yaumil qiyamah, kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, subscribe, and comment. Kabar terbaru ya guys dari penghujat Islam ini ya. Oke, langsung saja ya ke video pembahasannya. Di video kita kali ini kita akan membahas kabar terbaru dari si penghujat Islam ini ya, si Tanpa Ragi. Sebetulnya setiap hari saya selalu mengawasi ya pergerakan Tanpa Ragi ini, namun saya tidak begitu memperhatikan ya, tidak begitu memperdulikan. Saya hanya menunggu saat-saat terakhir dia ya, menunggu tanggal 31 ya 2022 ini, dan ternyata Tanpa Ragi ini menghilang sebelum tahun 2022 berakhir. Kurang lebih sekitar 5 hari yang lalu dia telah menghilang. Semenjak dia menghujat Allah, menantang Allah ya. Ini bisa kita cek ya dari animasi dan dari suaranya, itu sudah bukan Tanpa Ragi lagi ya. Kita cek video sewaktu dia menghujat Allah ya, kita perhatikan suaranya dan animasinya, kita perhatikan. Jadi begini, video ini saya publikasi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 6 WIB. Dan saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya sampai 1 Januari 2023 pukul 00 WIB. Jadi, saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya selama 1 bulan penuh sampai tahun 2022 berakhir. Saya akan live pada tanggal 31 Desember 2022 kira-kira mulai jam 10 malam sampai tanggal 1 Januari 2023 kira-kira jam 1 pagi. Kalau saya meninggal sebelum tahun 2022 berakhir, berarti saya diazab oleh Allah SWT. Jadi, silakan teman-teman berkoar-koar bahwa saya diazab oleh Allah SWT. Tetapi, kalau saya tidak meninggal setelah masuk tahun 2023, berarti saya tidak diazab oleh Allah SWT. Jadi, jangan pernah ada yang berkata bahwa saya diazab oleh Allah SWT.
menurut saya ini cukup fair. Masa Allah SWT tidak mampu mengazab saya dalam waktu 1 bulan kan? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin aja besok saya mati. Katanya hidup di tangan Tuhan kan? Jadi, eksperimen ini tidak mungkin saya rekayasa. Saya publikasi video ini pada tanggal 30 November 2022 jam 6 pagi. Dan itu tercatat di YouTube. Saya tidak mungkin memanipulasi mundur tanggal publikasi di YouTube. Dan jika saya masih hidup sampai tahun 2022 berakhir, berarti Allah SWT memang tidak mampu mengazab saya. Kalau teman-teman bingung kenapa Allah SWT tidak mengazab saya, bagi saya jawabannya adalah karena Allah SWT memang bukan Tuhan. Allah SWT tidak punya kemampuan untuk melawan musuh-musuhnya sendiri. Itulah ya, itulah video hujatannya ya. Sekarang kita cek videonya. Ini terakhirnya, ini terakhir dia mengupload video. Coba kita cek dulu apakah ini masih tanpa ragi atau bukan. Dilahirkan. Nah, saya mau menjawab pertanyaan ini sambil menambahkan satu pertanyaan lagi. Nah ya, ini video terakhir dia mengupload video sekitar 5 hari yang lalu. Ini terakhir, sekitar 6 hari yang lalu. Aduh, hilang. Dia mulai menghilang sekitar 5 hari yang lalu ya. Dari siapakah yang menciptakan Tuhan ini ke penanganan ini jaraknya 2 hari ya. Dari sini ke ini ya, video nomor 2 ini jaraknya 2 hari. Dari sini 2 hari, dari sini 2 hari. Nah ini 1 hari yang lalu, berarti sudah 5 hari. Kita cek video yang ketiga ya. Kita cek video yang ketiga apakah ini masih tanpa ragi atau bukan. Kita cek. Dan perusahaan swasta yang diterbitkan atas kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Halo semua. Saya mendapatkan permintaan dari seorang teman untuk mengkritisi buku Panduan Pencegahan Radikalisme di lingkungan kerja BUMN dan perusahaan swasta yang diterbitkan. Oke, jelas ya. Di sini orang ini diminta oleh seseorang. Dia kan diminta tolong oleh temannya ya. Siapa temannya itu? Yang jelas menurut saya itu adalah tanpa ragi. Karena kita kan tidak tahu ya, di belakang layar mereka ini saling berbicara, saling berhubungan ya. Bisa jadi dia mengatakan nanti jika saya sudah mulai merasakan azab, tolong digantikan kan, tolong isi konten-kontennya di channel saya, kata tanpa ragi kan, bisa jadi. Seperti yang kita ketahui ya, tanpa ragi ini mempunyai banyak tim. Yang saya yakin setiap orang itu tahu email dan sandinya, makanya siapapun bisa masuk ke channel dia, mengupload video. Mengatasnamakan tanpa ragi ya, padahal itu bukan tanpa ragi. Terus yang kita cek lagi nih, dari yang video nomor 2 nih yang ada foto anak kecil ya, kita cek.
adalah dewanya umat Kristen. Artinya, dewa Allah memang tidak punya anak, tetapi dewa Yahweh punya banyak anak. Yang menjadi masalah adalah, dewa Allah dan dewa Yahweh sama-sama mengklaim sebagai satu-satunya penciptaannya berbeda, berarti dua individu yang berbeda. Supaya tidak terlalu panjang, pada video ini kita hanya akan batas. Nah, di situ terlihat ya, animasinya sudah berubah, suaranya juga sudah berubah. Itu bukan suara tanpa ragi, bukan animasinya tanpa ragi. Kita cek lagi nih yang terakhir nih, ini 1 hari yang lalu. Pertama yang perlu kita bahas adalah istilah Allah. Halo semua. Gereja Katolik dan Ortodoks menyebut Maria Ibu Yesus sebagai Theotokos atau Mitir Theo. Theotokos atau Mitir Ya, jelas ya. Ini bukan animasinya tanpa ragi, suaranya juga bukan suara tanpa ragi. Bisa jadi tanpa ragi benar-benar sudah kena azab ya, yang kita tidak tahu. Entah itu ketabrak mobil, entah itu sakit. Yang jelas tanpa ragi ini mempunyai banyak tim ya. Tapi untuk sekarang ini timnya itu tinggal 2 orang, laki-laki dan perempuan. Salah satu laki-lakinya ini tadi kan, yang ini tadi, ini salah satunya ini. Theotokos atau Mitir Theo Nah, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. ini salah satu menjadi timnya God ya, Bearer atau Mother of tim yang God, cowok. diterjemahkan ke dalam bahasa Suriah. Ini salah satu timnya ya, yang tinggal 2 orang itu. Ini yang cowok. Kita cari ya tim yang ceweknya. Sebentar, tadi saya sempat lihat. Di mana videonya? Sebentar kita cek. Sebentar ya. Dasar Sungai Efrat. Halo semua. Selama beberapa tahun belakangan ini, Sungai Efrat mengalami kekeringan. Dan banyak orang yang menghubungkannya dengan tanda akhir zaman. Saya bahkan mendapatkan sebuah video viral yang menunjukkan suara mengerikan dari dasar Sungai Efrat. Nah, ini ya salah satu timnya ya, yang wanita, timnya tanpa ragi. Di Arab Saudi, putra mahkota Mohammed bin Salman mencabut peraturan wajib jilbab. Sedangkan kita di Indonesia malah sering mendengar terjadi pemaksaan penggunaan jilbab di sekolah negeri. Yang menariknya adalah, penggunaan kata jilbab di Indonesia juga sebenarnya salah kaprah. Dari sekian banyak timnya hanya tinggal 2, yaitu laki-laki dan perempuan ini ya. Laki-lakinya yang tadi. Saya juga kurang paham ya, kurang jelas. Saya tidak tahu pasti ya, apakah si tanpa ragi ini benar-benar kena azab, meninggal seperti yang dia inginkan, atau dia berpura-pura terkena azab supaya umat Islam mengira dia benar-benar kena azab, atau memang dia benar-benar kena azab lalu menyuruh rekannya untuk berpura-pura menjadi dirinya ya, berpura-pura untuk menjadi tanpa ragi dengan mengupload video. Yang jelas animasinya bukan animasi tanpa ragi, suaranya pun bukan suara tanpa ragi. Matius 10:34, janganlah kamu mengira bahwa aku datang untuk menebarkan damai di atas bumi. Aku tidak datang Ini masih suaranya tanpa ragi ya. tetapi pedang.
Nah, ayat ini membingungkan banyak orang Kristen. Tuh kan, Yesus ajarin untuk menebarkan agama dengan pedang. Nah, di sini bisa kita bedakan ya, mana suara tanpa ragi, mana yang bukan. Agama dengan pedang. Ini masih suara tanpa ragi. Menambahkan satu pertanyaan lagi. Siapa yang menciptakan Tuhan? Ini juga masih suaranya tanpa ragi, animasinya masih animasi tanpa ragi. Kita cek yang ini. Bitkan atas kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Nah, bisa dibedakan ya. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Bisa dibedakan suaranya ya. Ini lebih ngebas. Animasinya juga sudah lain, bukan animasi tanpa ragi. BUMN dan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Bersama dengan soft copy dari buku itu, saya juga dikirimi soft copy Perpres RI nomor 7 tahun 2021. Supaya tidak terlalu panjang, pada video ini kita hanya akan batasi pembahasan. Ini yang agak mirip tapi ini bukan. Ini agak-agak mirip tanpa ragi tapi ini bukan. Pada kisah penciptaan Adam, banyak hal yang mirip mengenai kisah Agak-agak mirip suaranya, mirip tanpa ragi tapi ini bukan tanpa ragi. penciptaan Adam menurut Alkitab dan Al-Quran. Di antaranya, sama menyatakan bahwa Adam diciptakan dari tanah. Menjadi Oldat Aloho, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Walidatul Ilah. Ini juga bukan tanpa ragi. Kita cek bawah lagi. Adalah mengenai sensus Kirenius yang Nah, ini asli suara tanpa ragi, ini asli ini. Ini suara tanpa ragi ini. penistaan agama Ini tanpa ragi ini. KUHP yang baru ini. Ini suaranya tanpa ragi. Bitkan Nah, atas ini kerjasama bukan. Badan Nasional Ini bukan tanpa ragi ini. Bedakan ya, bisa beda. Bisa bedakan suaranya. Penanggulangan Terorisme BNN. Yang jelas animasinya bukan animasi tanpa ragi, suaranya pun bukan suara tanpa ragi. Karena rekannya ini kan merecord ya atau membuat video tidak melalui laptop si tanpa ragi ya. Dia hanya membuat video melalui laptop dia sendiri, kemudian dia masuk ke akunnya si tanpa ragi dengan menggunakan email dan kata sandi lalu menguploadnya, ya kan? Makanya suaranya beda, animasinya pun beda. Walaupun dia bisa menggunakan laptopnya tanpa ragi, nanti di sana pun akan tetap beda ya suaranya. Tidak mungkin sama persis dengan suaranya tanpa ragi. Apalagi dia ini masuk melalui laptop dia sendiri ya, bukan laptopnya tanpa ragi. Makanya suaranya tidak bisa sama persis, walaupun diedit bagaimanapun tetap beda. Yang jelas animasinya bukan animasi tanpa ragi, suaranya pun bukan suara tanpa ragi. Allahu alam ya, hanya Allah yang tahu. Oke, kita tunggu ya kabar berikutnya. Apakah betul tanpa ragi ini meninggal seperti yang dia inginkan, seperti yang dia ucapkan dalam doanya ya. Dia berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya sebelum akhir 2022 ini. Dan ternyata sebelum akhir 2022 ini dia sudah menghilang ya. Ini video terakhirnya. Siapa yang menciptakan Tuhan? Ini video terakhir dia. Ini masih dia ini. 3 video ini ya. Ini sudah bukan tanpa ragi lagi. Itu sudah orang lain. Itu adalah rekan-rekannya. Salah satu rekannya ya. Salah satu tim dia. Ini antara dua pilihan, antara dua ini ya.
Bisa jadi tanpa lagi benar-benar kena azab, lalu menyuruh temannya, rekannya untuk mengupload video di channelnya atau tanpa lagi ini ingin menyombongkan diri, ingin berpura-pura terkena azab padahal tidak terkena azab gitu kan, supaya umat Islam ini berburuk sangka gitu kan. Apapun yang terjadi ya kita ikuti saja channel Tanpa Ragi ini. Tidak perlu di subscribe, cukup dipantau saja, cukup diawasi. Kita lihat perkembangannya nanti. Oke, cukup sampai di sini dulu video singkat ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.